saya renungkan, giving the best, sebetulnya ya saudara, setiap kita itu nggak ada yang layak dibilang memberi. Kenapa? Karena semua yang ada sama kita itu pemberian Tuhan. Betul nggak? Nafas kita, pemberian Tuhan. Terus waktu kita juga pemberian Tuhan. Bisa anytime Tuhan panggil kita nggak tahu. Tapi kalau hari ini saudara masih ada di sini, karena Tuhan masih mempercayakan waktu itu sama kita. Tenaga kita, uang kita, kerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, apapun yang ada sama kita semuanya pemberian. Jadi kita ini adalah pengelola atau manajer, bukan owner, bukan pemilik. Pengelola nggak bisa memberi. Kalau pengelola memberi itu namanya korupsi, karena itu bukan miliknya, betul nggak? Tapi Tuhan yang adalah pemilik dari semua yang ada pada kita, itu sudah lebih dulu memberi bagi kita. Tuhan memberikan bukan hanya memberi ala kadarnya, tapi dia memberi yang terbaik. Nah, hari ini kita mau lihat pemberian Tuhan yang terbaik. Waktu saya renungkan, Tuhan kita mau belajar apa nih? Tuhan mau ajarin apa? Tuhan mau belajar bagaimana Dia memberikan yang terbaik buat kita. Oke, makanya judul khotbah hari ini adalah For God So Loved the World. Kita baca Yohanes 3 ayat 16 ya. Ini ayat yang paling banyak disebut ya, menurut catatan sejarah. Ini ayat yang paling banyak disebut dalam penginjilan, dalam khotbah ya. Dan saya percaya saudara sudah hafal. Kalau saudara sering ikut sekolah minggu, saudara pasti hafal ayat ini ya. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, waktu bicara soal ini, Tuhan juga menunjukkan tentang kasih-Nya. Ajaran yang revolusioner sebetulnya. Karena apa? For God so loved the world, itu adalah kalimat yang tidak pernah ada. Before Jesus Christ came into this world, no one ever dreamt of saying God loves. Hubungan Tuhan dengan manusia di zaman perjanjian lama, itu bukan hubungan bapak anak. Mungkin kita nggak punya gambarannya karena zaman sekarang kita bisa panggil dia Bapak, kita mau lagi tiduran kita doa Tuhan dengar. Zaman dulu hubungan Tuhan dengan manusia itu mengerikan. Orang takut datang sama Tuhan. Kenapa? Mati. Karena Allah itu kudus. Belum ada bridge-nya, belum ada penyambungnya, belum ada penebusnya. Waktu itu orang Yahudi itu hanya percaya bahwa Tuhan itu hanya mengasihi orang-orang Yahudi. Orang luar di dunia, orang di luar kaum Yahudi itu mereka bukan tergolong orang yang diselamatkan. Ya udah, damn aja mereka gitu ya. Mereka nggak akan diselamatkan. Tapi firman Tuhan ini berkata, For God so loved the world. Ini menunjukkan sisi kebapaannya Tuhan yang baru muncul setelah ada Yesus. Dan Tuhan mengasihi dunia ini bukan hanya manusia pada umumnya. Tuhan mengasihi dunia ini untuk semua orang berdosa. Tuhan mengasihi dunia dalam arti Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mengasihi dunia yang berdosa, yang terpisah dari Allah. Yang gak kenal Tuhan. Yang hidupnya ancur-ancuran. Tuhan mengasihi. Nah, salah satu teolog terkenal, Morris, berkata intisari kekristenan itu adalah bahwa kasih Allah cukup luas untuk merangkul seluruh umat manusia, all mankind. Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Justru dalam kebobrokan kita, Dia sudah mengasihi kita. Ya. Galatia 2 ayat 20b berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan gak tunggu dunia untuk bertobat dulu untuk mengasihi dunia. Tuhan gak tunggu kita bertobat dulu untuk mengasihi kita. Sebelum kita bertobat, Tuhan udah mengasihi kita. Justru karena Tuhan mengasihi kita, kita bertobat. Dan ini yang luar biasa. Biarpun kita jauh dari Tuhan,
kita tidak dapat membuat dia menjauh dari kita. Wow. Kita mau lari menjauh dari Tuhan, kita mau peduli amat, saya pahit sama Tuhan, saya meninggalkan Tuhan, gak membuat dia menjauh dari kita. Biarpun kita tidak peduli akan dia, biarpun kita tidak mengasihi dia atau tidak pernah memikirkan dia, sedikit pun tidak mengubah fakta bahwa dia mengasihi kita. Amin. Saudara percaya itu? Dan mengalami kasih seindah ini harusnya membuat kita berbalik dari dosa. Dan tidak mau jauh lagi dari Tuhan. Karena inilah kesempatan kita untuk ngasih pemberian yang terbaik. Giving the best. Respon kita adalah pemberian terbaik kita. Kita bertobat dan hidup kudus itu bukan karena yang lain. Kita bertobat dan hidup kudus bukan supaya kita dikasihi Tuhan, supaya kita dapat berkat Tuhan, supaya kita dapat perlindungan Tuhan, tapi justru karena kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan dibalik. Inilah sebabnya ayat ini dipakai banyak sekali untuk penginjilan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, yang berikutnya, yang bagian berikutnya, that he gave his only son. Saudara bisa bayangin nggak? Kita nggak bisa tebus diri kita sendiri dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Nggak usah ngomong dari luka-luka orang lain yang ditimbulkan orang lain. Kita nggak bisa menebus diri kita sendiri dari guilt kita, kesalahan kita di masa lalu, dari kelemahan-kelemahan kita, dari penyesalan-penyesalan kita nggak bisa. Nggak bisa tebus itu, tapi Tuhan yang tebus itu. Even more, lebih luar biasanya lagi, lebih gila lagi kalau boleh saya bilang. Lebih gila lagi, lebih nggak masuk akal lagi. Tuhan bukan hanya hapuskan hutang kita, Tuhan kirim anaknya. Inilah yang namanya giving the best. Nah, kita akan lihat tentang Yesus. Jadi kitab Yohanes ini, ya, seperti ditunjukkan, kitab Yohanes ini menunjukkan siapa Yesus melalui apa yang dia katakan tentang dirinya. Nah, Yohanes ini beda sendiri, ya. Kalau kitab Matius, Markus, Lukas bicara soal ajaran Yesus dan apa yang Yesus lakukan, what Jesus taught and what Jesus did. Tapi kitab Yohanes ini bicara tentang who Jesus is. Kitab Yohanes ini bicara tentang siapa Yesus. Dan tujuan Injil Yohanes ini ditulis ini spesifik, berbeda dengan 3 Injil lainnya. Tujuan Injil Yohanes ditulis ini supaya kita percaya sama Tuhan. Ya. Dari mana kita bisa percaya? Dari mana Injil Yohanes menulis tentang siapa Yesus? Pertama dari kesaksian para saksi, ya, yang ada yang hidup saat itu. Lalu yang kedua dari pernyataan Yesus sendiri. Pernyataan Yesus sendiri yang oleh para ahli teologi ini disebut the amazing I am statement. Ya, ini akan kita lihat. Yuk kita lihat satu-satu, saudara. Yang pertama, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup." Ini jaminan atau pemberian tentang satisfaction. Pemenuhan, ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Waktu kita datang sama Tuhan dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, makanya saudara, kenapa kita butuh punya waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, doa, merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Waktu kita kerja, waktu kita jalan, waktu kita ngobrol sama orang. Kenapa? Ada satisfaction yang Tuhan janjikan. Ada kepuasan batin. Makanya dibilang engkau tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Ada kepuasan. Apa yang dipuaskan? Hatinya, jiwanya, dan rohnya. Yang berikutnya, Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus adalah terang dunia, bukan hanya roti hidup, ia terang dunia. Artinya apa? Simpelnya, kita dapat janji kejelasan. Dunia ini kan serba gak jelas ya saudara. Ini aja tahun depan banyak yang bilang akan resesi, apa segala macam, inflasi luar biasa. Tapi kita dapat janji, dapat jaminan kejelasan hidup dalam Tuhan, dalam Yesus. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita mungkin ngalamin masa-masa gelap, kita gak tahu mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Datang sama Yesus. Dialah terang itu, dia akan menerangi kita, menerangi pikiran kita. Sehingga kita mengambil pilihan dan keputusan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, akulah pintu. Yuk kita baca lagi yang keras. Yohanes 10 ayat 9, 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini bicara waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang dia adalah gembala. Ini terusannya ya saudara ya, Yohanes 10 ayat 10, saudara mungkin tahu ayat ini. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya aku memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Ini janji kita dapat akses. Ini tuh bicara soal akses. Akses untuk apa? Akses untuk punya hidup yang settle. Yang berikutnya, Yohanes 10 ayat 11. Yuk kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik, gembala itu tugasnya memelihara, ya, menjaga. Jadi waktu kita dapat ini, kita dapat jaminan protection, maximum protection, maximum provision dari Tuhan. Ini saya nggak lagi membuat saudara, ini janji Tuhan loh. Wow, lagi masa kayak gini kita dengar janji-janji seperti ini bukan akan kita dapatkan, ini sudah dikasih loh. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita dapatkan ini semua. Ya. Yang berikutnya, Yohanes 11 ayat 25. Yuk baca lagi sama-sama. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, janji Tuhan, jaminan yang Tuhan berikan, yang Bapa berikan melalui Tuhan Yesus, itu bukan hanya waktu kita masih hidup. Bahkan dalam kematian pun Tuhan berikan janji, kepastian, keselamatan. Bicara soal kematian, bagi orang di luar Tuhan, kematian itu adalah hukuman. Sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi orang benar, kematian itu berarti panggilan pulang, dipanggil pulang. Kita ditelepon sama Bapak, pulang. Bagi orang berdosa, kematian adalah hukuman mati, final death, udah titik. Tapi bagi orang kudus, kita semua, kematian adalah menanggalkan beban hidup. Orang yang meninggal, orang yang dipanggil Tuhan, seneng sebetulnya, bebannya udah. Bagi orang jahat, kematian adalah raja teror, ketakutan luar biasa. Siapa yang masih takut dengan kematian? Tapi buat kita, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang benar, kematian itu adalah akhir dari teror. Karena hidup di dunia ini penuh dengan teror. Tapi kematian itu akhir dari teror dan awal dari kemuliaan. Itu janji yang Tuhan berikan. Berikutnya, Yohanes 14 ayat 6. Yuk baca lagi, 1, 2, 3. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan gak lagi bilang, aku akan menunjukkan jalan. Dialah jalan itu. Tuhan gak lagi bilang, aku akan mengajarkan kepada kamu kebenaran. Dialah kebenaran itu. Kebenaran itu
adalah satu pribadi yang namanya Yesus. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, kita punya Yesus, selalu ada jalan. Amin. Yang ketujuh, yuk baca sama-sama Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengalegorikan dirinya dengan kita, hubungannya itu hubungan pokok anggur dengan rantingnya. Ini bicara soal hubungan yang mutlak, bergantung mutlak. Kalau ranting nggak nyambung, nggak ada dalam pokoknya, nggak mungkin ada buah. Ini menunjukkan betapa bergantungnya kita sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu bergantung aja sama aku. The 7 I ams, ya. Ini pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri yang Dia berikan sebagai janji untuk kita semuanya. Dan ini yang luar biasa. But love gives and does not require sacrifice. Kasih Bapa itu memberi pengorbanan. Kasih Bapa enggak menuntut pengorbanan. Kita bisa korbankan apa? Tuhan aja memberi pengorbanan, ya. Karena itu enggak ada pengorbanan kita yang dapat menyelamatkan diri kita. Enggak ada pengorbanan kita yang bisa membuat hidup kita terjamin. Tapi karena kasih Bapa yang memberi pengorbanan, Dia menyelamatkan kita dan memberi jaminan hidup yang kekal. Itu yang Tuhan tunjukkan pada kita. Nah, respon kita harusnya kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus ini dengan hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus artinya apa? Kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tapi bukan hanya hidup dalam Yesus yang Tuhan mau. Tuhan mau kita juga memiliki Yesus hidup dalam kita dan berkuasa di dalam kita. Ini yang Tuhan janjikan pada kita, bahwa setiap kita yang percaya kepada Dia tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. This is the intention of God's love. Hidup kekal itu bukan hanya bicara soal durasi waktu. Durasi waktu bahwa kita hidupnya panjang, gak akan mati. Hidup kekal bicara tentang kasih Allah. Jadi waktu kita ngomong tentang eternal life, hidup kekal, fokusnya bukan kita. Fokusnya yang memberi hidup kekal itu. Eternal life atau hidup kekal bicara soal kasih Allah yang tidak lekang waktu, yang tidak berkesudahan, yang tidak bersyarat, itu selalu ada buat kita. That's eternal life. Itu yang Tuhan janjikan. Hidup kekal mulai dari sekarang. Bukan waktu kita udah mati masuk surga kita akan dapat hidup kekal. Hidup kekal mulai dari sekarang. Dan inilah yang jadi pemberian yang terbaik. Kalau kita ngomong tentang pemberian yang terbaik, giving the best. This is the best of giving the best. Kalau kita mengenal tentang betapa baiknya, luar biasanya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, yang adalah roti hidup, terang hidup, pintu, apalagi? Ia juga gembala, kebangkitan dan hidup. Semua itu Tuhan berikan untuk kita. Amin. This is the best of giving the best. Respon kita adalah pemberian terbaik buat Dia. Amin.